Shalom, mari kita kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi di ibadah online sekolah minggu GBI House of Praise and GBI Widuri. Sebelum kita mulai ibadah online kita bersama dan berayun semuanya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah kami dan kuasa Tuhan nyata di tengah kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik, sembah kami yang terbaik, semua hanya untuk pemuliaan namamu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemarin kali kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan kita. Siapa yang senang memuji lihat Tuhan? Angkat tangannya. Oke, kita sama-sama angkat pujian ini ya. Happy ya, happy. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yuk lebih semangat lagi katakan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Haleluya, pujilah Tuhan kita. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan sebab kasih dan rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Dan kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, tengah hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
firman Tuhan. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita dan anugerahnya begitu besar bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Si Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
Segenap hati kami Tuhan, kami mau buka firman kami Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan. Biar firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan juga berbuah bagi setiap kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saat ini kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kalian harus siapkan diri untuk boleh duduk tenang sampai firman Tuhan diberitakan. Sebelum firman Tuhan diberitakan, kami mau tanya kepada kalian, kalian pernah dong melakukan satu kebohongan? Nah, menurut kalian bohong ini boleh apa enggak sih? Gitu. Ternyata bohong adalah satu sikap dosa. Dan dosa sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, jadi kebohongan Tuhan sangat tidak menyukai. Tuhan menyukai dan memberkati anak-anak yang jujur dalam perkataannya. Nah, sekarang sebagai contoh begini. Suatu ketika waktu kalian lagi ulangan, terus kalian berusaha untuk menyontek. Nah, itu juga salah satu contoh kebohongan. Terus suatu ketika kalian tidak mengerjakan PR, terus kalian kerjakan di sekolah. Itu juga bohong. Suatu ketika kalian dapat kertas ulangan, terus nilainya jelek, terus kalian masukin ke laci karena tidak mau mama mengetahui nilainya berapa. Nah, itu juga satu tindak kebohongan. Mungkin kita pikir selama ini itu bukan kebohongan, itu hal yang biasa aja Kak Dwi. Nah, saat ini Kak Dwi kasih tahu ya, kalau itu adalah salah satu contoh kebohongan. Nah, kebohongan itu apa sih? Bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Terus kalau lawan katanya bohong apa? Lawan katanya bohong adalah satu kejujuran. Nah, saat ini kalian sudah banyak melakukan hal yang mana? Lebih banyak bohongnya apa lebih banyak kata jujurnya? Sekali lagi ya, kami kasih tahu kalau Tuhan lebih menyayangi anak-anak yang jujur dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Hari ini Kak Dwi mau cerita bagaimana seseorang karena berbohong dia sampai dihukum Tuhan sampai dia meninggal. Nah, kalian nggak mau dong karena kebohongan kalian terus dikasih disiplin Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas namanya Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka adalah suami istri. Mereka hidup di zaman Tuhan Yesus. Terus mereka hidup pada zaman gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu apa sih? Nah, gereja mula-mula itu di mana jemaat pertama kali dibentuk. Nah, mereka berkumpul bersama, mereka makan bersama, mereka beribadah bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi jemaat mula-mula ini unik sekali. Mereka tuh mau berbagi apapun yang mereka punya kepada teman-teman di gereja yang tidak punya. Akhirnya mereka boleh menjual harta milik mereka dan dibagikan dan diserahkan ke gereja. Terus gereja mau kasih ke jemaat yang tidak mampu. Nah, Bapak Ananias dan Ibu Safira juga melakukan hal yang ini. Mereka menjual sebagian hartanya, sebidang tanah dia jual untuk dipersembahkan kepada namanya Bapak Petrus. Nah, akhirnya mereka pulang ke rumah nih. Terus mereka bersepakat nih, Bapak dan Ibu Ananias dan Safira ini, dia berbincang-bincang. Bapak, kita jual yuk tanah kita. Yaudah kita jual. Nah, akhirnya mereka datang ke penjual dan mereka laku nih tanahnya. Ternyata dijual dengan harga 5 juta misalnya. Terus mereka pulang dapat duit 5 juta. Mereka senang. Terus mereka Ibu Safira dan Bapak Ananias bersepakat, Bapak, kita jangan kasih tahu ke pendeta 5 juta. Tapi kita kasih taunya 3 juta aja. Yang 2 juta buat kita, katanya gitu. Terus mereka seneng nih.
udah dapat duit, terus dia mau datang ke gereja dan mau mengasih persembahan ini ke Bapak Petrus. Akhirnya Bapak Ananias datang duluan. Dia datang senang hati. Bapak Petrus, aku nih dapat uang 3 juta, aku jual ladangku yang di sana. Terus Bapak Petrus melihat bahwa si Bapak Ananias ini melakukan satu tindak kebohongan. Terus Bapak Petrus tanya, benar cuma 3 juta? Terus Bapak Ananias bilang, iya cuma 3 juta gitu kan. Tapi Bapak Petrus bilang gini sama Bapak Ananias, Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh roh jahat? Kenapa kamu melakukan kebohongan? Akhirnya habis ngomong begitu, Bapak Ananias langsung meninggal di tempat. Nah, akhirnya Bapak Ananias meninggal di situ juga. Karena apa tadi? Dia sudah berbohong kepada siapa? Dia berbohong kepada Rasul Petrus dan berbohong kepada Roh Kudus dan dia berbohong kepada diri sendiri. Nah, pelajaran hari ini buat kita, di saat kita berbohong, ternyata ada 3 pribadi yang kita bohongin loh. 1, kita berbohong kepada diri kita sendiri, kita berbohong kepada Tuhan, dan kita berbohong kepada orang yang kita bohongin. Nah, saat ini kita belajar ya, ternyata efek apa dampak dari kebohongan yang kita lakukan itu sangat fatal sekali. Salah satunya tadi Bapak Ananias langsung meninggal di tempat gara-gara dia berbohong. Mungkin saat ini kalian, oh, aku kemarin berbohong tapi aku nggak apa-apa Kak Dwi. Sakit perut aja enggak, sakit kepala aja enggak, apalagi biru-biru badanku enggak. Nah, beda ya. Kalau zaman dahulu Bapak Ananias ini mati gara-gara dia sudah membohongi Roh Kudus, mati di tempat. Tetapi kalau kita bohong saat ini, mungkin kita nggak langsung mati kayak Bapak Ananias tadi, mati dalam artian jiwa kita terpisah dengan raga kita, roh kita dengan tubuh kita. Tapi kematian kita adalah di saat kita kehilangan kasih Tuhan. Itu namanya kematian yang kita rasakan. Kalau di saat kita berbohong, kasih Tuhan itu tidak lagi dalam hati kita. Dan kita sudah mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di hati anak-anak yang baik. Hatinya yang baik. Tapi kalau hatinya penuh kebohongan, Roh Kudus tidak mau tinggal lagi di dalam hati kita. Jadi itu kematian yang kita bisa rasakan. Semakin kita berbohong, terus kita melakukan kebohongan lagi dan kebohongan lagi. Dan akhirnya menjadi kebiasaan hidup. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi dari sekarang, sejak dini kalian harus menerapkan hidup jujur. Apapun yang akan terjadi. Kadang-kadang kejujuran kita itu membuat kita sedih. Kejujuran yang kita lakukan membuat kita harus sakit hati. Tapi harus kita lakukan karena Tuhan akan memberi kekuatan pada kita untuk melakukan hal yang jujur tadi. Ya, mau dong sekarang harus jujur karena di saat kita tidak jujur, Tuhan langsung pergi dari hati kita. Roh Kudus akan pergi dari hati kita. Nah, akhirnya Ibu Ananias selang 3 jam dia datang lagi ke Bapak Petrus. Ternyata dia tidak tahu kalau suaminya udah meninggal. Terus dia datang ke gereja dan temuin Bapak Petrus tadi. Bapak Petrus, hari ini aku dapat uang loh. Aku dapat uang 3 juta untuk saya serahkan ke gereja. Terus Bapak Petrus bilang, benar 3 juta gitu kan. Terus Ibu Ananias, Ibu Safira bilang gini, iya cuma 3 juta kok katanya gitu. Terus Bapak Petrus bilang, kamu tahu nggak? 3 jam yang lalu suamimu udah meninggal gara-gara berbohong katanya gitu. Nah, Ibu Safira langsung sedih. Benar nggak sih? Nah, gara-gara berbohong langsung mati saat itu juga. Dan akhirnya hal yang sama terjadi pada Ibu Safira. Ibu Safira akhirnya meninggal juga gara-gara dia sudah
melakukan hal yang sama kayak suaminya tadi, yaitu melakukan kebohongan. Dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Dia hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri dan untuk melakukan kebohongan ini. Nah, saat itu juga Ibu Safira meninggal dan akhirnya dikuburkan di sebelah suaminya. Dari cerita ini kita bisa belajar ya bahwa apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kalau itu berbohong, Tuhan sangat tidak suka. Kalian pasti tanya, aku berbohong kan demi kebaikan Kak Dwi, aku berbohong kan berbohong kecil, aku mah jangan bohong putih gitu kan. Nah, mana ada namanya bohong besar atau bohong kecil. Namanya bohong ya tetap bohong. Kalau dosa besar, dosa kecil mana ada, enggak. Bohong ya bohong. Bohong itu dosa dan Tuhan tidak menyukai sifat atau karakter dari kata bohong ini. Nah, sekarang menurut kalian sekarang mau yang mana? Kalau kalian tetap berbohong, berarti kalian akan kehilangan kasih Tuhan. Kalian akan kehilangan keselamatan yang Tuhan kasih. Kalian akan kehilangan Roh Kudus dalam hati kalian. Tapi kalau kalian melakukan satu kejujuran, Tuhan akan memberkati kalian dan tetap menolong kalian di saat kalian jujur. Nah, satu ayat firman Tuhan yaitu ada di Amsal 18 ayat 21 berbunyi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan hasilnya. Ini ayat yang harus kalian hafal ya, yaitu di Amsal 18 ayat 21 dan kalian harus menghafalkan ini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan hasilnya. Jadi kalian harus hafalkan ayat hafalan ini ya. Untuk yang terakhir kalinya, Kak Dwi mau tanya ke kalian, Tuhan lebih suka pada anak yang berkata bohong apa jujur sih? Nah, pasti jawabannya Tuhan lebih suka dan memberkati anak-anak yang jujur dalam perkataan. Sekarang Kak Dwi, bagaimana dengan kalian? Kalian mau tetap jujur meskipun kalian hidupnya tertindas, atau aku mau bohong Kak Dwi biar hidupnya enak? Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kejujuran yang Tuhan suka. Nah, oke, firman Tuhan selesai sampai di sini. Kuisnya hari ini adalah kalian membuat satu video dan videonya langsung dikirim ke kakak-kakaknya gereja ya. Nah, kalian untuk kelas 1 sampai kelas 3, kalian cukup membuat video begini. Saya anak jujur, itu doang ya. Kelas 1 sampai kelas 3 bikin video bunyinya begini, aku anak jujur. Oke, gampang kan? Terus selanjutnya buat kelas 4 sampai kelas 6 kalian harus menghafalkan ayat ini dengan video ya. Amsal 18 ayat 21. Nah, ntar kalian hafalin, terus kalian bikin video dan kalian harus kirim ke kakak-kakak kalian untuk absen kehadiran. Nah, sebelum firman Tuhan selesai, Kak Dwi mengucapkan terima kasih buat kalian semua ya. Jadikan kejujuran adalah sebagai karakter kalian. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami. Pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya
Tuhan melawat bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat, biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.